Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mengatakan siapa yang bisa mengajari kita tentang kasih? Tuhan. Tuhan bukan hanya mengajari, Tuhan memperlakukan manusia dengan penuh kasih. Bahkan Santo Agustinus berkata, menarik sekali. Tuhan kalau mau menghukum manusia, sering menunda-nunda. Kalau manusia salah, dihukum oleh Tuhan, ditunda oleh Tuhan. Tuhan itu selalu, jangan sekarang, jangan, ditunda. Tapi untuk mengasihi, Tuhan tidak pernah menunda. Itu hebatnya Tuhan. Betapa indahnya kasih Allah untuk kita. Maka kalau kita berkata, ajari Tuhan seperti Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mengasihi kami itu tidak tergantung kami. Contoh saja, contoh yang gampang. Bapak Ibu kan misa, betul atau tidak? Sering misa? Syukur pada Allah. Nah, misa itu yang ini dengan yang ini beda. Yang ini misanya 15 menit sebelum misa sudah datang, doa rosario dan puasa dahulu 1 jam. Sangat kusyuk. Yang ini datangnya pas mau komuni. Jadi jangan tersinggung. Contoh. Yang ini datangnya pas mau komuni. Sudah begitu, mau komuni itu dia baru selesai makan bakpao, bacang, dan bak-bak segala-galanya. Jadi masih di sini nyelip bacang, dagingnya masih kelihatan. Nggak puasa dulu. Lalu terima komuni. Lalu Imam Romo Widodo berkata, tubuh Kristus. Kepada yang ini, orang-orang yang kudus menyiapkan tubuh Kristus. Yang wedus, contoh, jangan tersinggung. Dikatakan tubuh Kristus. Pertanyaan saya, Anda tidak layak, Anda tidak menyiapkan, Anda tidak puasa dulu. Apakah Anda menerima tubuh Kristus? Ya, saya ulangi lagi. Umat Keuskupan Malang yang saya hormati. Dan Surabaya, karena ada Pak Jo. Ini menerima tubuh Kristus pasti, betul atau tidak? Karena mereka menyiapkan dengan hati yang suci dan persiapan untuk menyambut Tuhan. Yang ini, bukan. Para kampret ini, langsung datang. Weh, isi pas komuni, yo ngantri, yo. Datang. Sama, tubuh Kristus. Apakah Anda menerima tubuh Kristus atau bukan? Hah? Bapak Ibu yang terkasih, Allah bukan Anda. Untung Anda tidak jadi Tuhan. Walaupun Anda tidak pantas, tetap tubuh Kristus. Itu hebatnya Tuhan. Loh, langsung ibu-ibu, yen ngono telat wae yo. Tolong, inilah Tuhan. Karena terlalu baik, maka kita seringkali kurang ajar. Karena Tuhan terlalu baik. Tuhan itu memberkati kita walaupun kita tidak layak diberkati. Itu hebatnya Tuhan. Jadi pun walaupun Anda tidak siap, Allah itu adalah kasih. Maka barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Maka di dalam Injil berkali-kali para penginjil menekankan bagaimana caranya mengasihi. Menarik. Kasih adalah hukum utama dan pertama dalam perintah Yesus. Yesus tidak hanya ngomong, tidak hanya
Dia berkata-kata, tetapi juga tindakan dia penuh kasih. Lihat, waktu ada wanita yang berdosa. Dia berkata apa? Kemana yang lain? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Siapa lagi yang diampuni dosanya? Kepala pemungut cukai, ingat? Siapa? Saya ingat sekali Sakeus itu. Karena suatu hari guru bina iman ceritanya semangat sekali di hadapan anak-anak. Dia diajari kalau guru itu bercerita harus dengan mimik supaya anak-anak tertarik. Lalu guru ini dengan semangat, anak-anak saya mau cerita. Lalu anak-anak, ya kak cerita kak. Cerita apa kak? Diam. Anak-anak langsung diam. Pada suatu hari Yesus berjalan ke kota Yeriko. Dia mau melewati kota itu. Kota itu besar. Dia lihat bangunannya tinggi-tinggi. Dan Yesus banyak pengikutnya. Yesus superstar. Si kakak ini supaya anak-anak makin tertarik. Karena Yesus superstar, banyak sekali anak-anak. Yesus, minta foto, minta foto. Lalu tiba-tiba Yesus sampai ke tengah kota Yeriko. Dia lihat ada pohon ara. Lalu Yesus melihat ada seseorang di situ. Dan kemudian Yesus berteriak, "Hoi, Lazarus, turun!" Anak-anak saat itu protes seperti itu juga. Lalu si kakak ini sudah gemetar. Wih, salah aku yo. Tapi namanya kalau orang sudah tampil, tidak boleh memperlihatkan kesalahannya. Lalu dia sadar, anak-anak, Sakeus, bukan Lazarus. Lalu si kakak itu tidak mau kalah. Dia langsung teriak, Yesus tetap melihat ke atas. Dan Yesus berteriak, Lazarus. Lalu anak-anak, bukan Lazarus, Sakeus. Lalu si kakaknya, shh. Yesus sekali lagi berteriak, Lazarus turun. Itu kan bukan tempatnya kamu, itu kan harusnya tempatnya Sakeus gitu ya. Dan Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus naik ke atas. Bapak Ibu, lihat di dalam tindakan-tindakan Yesus selalu menunjukkan belas kasih. Maka Yesus tidak hanya mengajarkan perintah utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu, tetapi juga mencintai sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Maka kasih itu menjadi identitas orang Katolik. Bapak Ibu, apa artinya identitas? Identitas itu ya harus nerap. Saya identitasnya pastor, maka harus pakai salib. Karena saya pastor, saya tidak boleh malu. Karena saya imam. Bapak-bapak pun sudah punya istri, harus pakai identitas, cincin kawin pakai. Anda sudah terikat, jangan-jangan sudah dijual lagi. Cincin kawin itu adalah tanda bahwa istri akan selalu dipikirkan gitu ya. Jangan pergi jalan-jalan, tak cabut sih. Ben lali bojone gitu ya, itu tidak. Identitas. Jadi walaupun ada wanita lain yang berkedip pada Anda langsung mengatakan, sudah menikah. Maaf, saya bisa tersenyum pada Anda dan nikmat bersama Anda. Pulang saya menghadapi harimau besar. Identitas. Jadi jangan pernah malu menunjukkan identitas Anda. Jadi tolong, selalu saya suka bahagia kalau melihat suami istri jalan berdua bareng. That's good. Itu
itu adalah pasangan yang sakinah mawadah dan warohmah serta berkah. Itu. Karena kadang-kadang saya tanya pada pasangan yang sudah saya berkati perkawinannya, Pak, gimana suaminya? Berkembang, Romo. Apa maksudnya, Pak? Dulu waktu pacaran segini, sekarang 2 tangan, Romo. Jadi kalau suami istri itu harus identitasnya bersama, maka tolong jangan pernah malu memperkenalkan pasangannya. Kadang-kadang suami, Pak, ibu di mana? Tuh di pojok tuh, yang gendut sendirian tuh. Teganya melukai sang istri gitu. Jangan pernah lupa, janji Anda dengan pihak yang ketiga adalah apa? Saya akan setia bersama mengabdikan diri padamu dalam untung dan malam, suka dan duka, sehat dan sakit. Tuh, maklum janjinya cuma sekali seumur hidup. Wes lali. Gitu. Betul, dalam sehat dan sakit, untung dan malang. Romo ingat itu. Tidak ada yang berjanji dengan Romo seperti itu. Jadi Romo kalau sakit pergi dari pasuruan ini. Suami istri tidak, mereka tetap akan bersatu. Lihat. Jadi suami istri harus di situ panggilannya apa? Saling menyelamatkan, itu identitasnya. Disitulah letaknya keselamatan dalam perkawinan. Selalu berdua, identitas perkawinan. Maka saya suka dalam seminar, saya suami istri saya suruh ngobrol. Pak, Bu, tolong berdua ngobrol. Ngobrol apa, Romo? Kalau kita suruh ngobrol ujung-ujungnya ribut. Apalagi dua-duanya tua, tuli dua-duanya. Bu, mur. Kayak mur. Apa? Bubur? Mur. Oh, bubur. Pernah toh suami istri setelah seminar dengan saya ngomong tolong suami istri jalan lagi berdua, ngobrol yang enteng, ngobrol. Lalu suami istri itu mempraktekkan nasihat saya, jalanlah berdua. Lalu mereka tuh bingung, ngobrol apa ya gitu. Dan biasa saya yang selalu membuka pembicaraan siapa, laki atau perempuan? Perempuan. Lalu perempuannya ini ingin membuka pembicaraan dengan suaminya. Pas itu ada lewat ayam, lalu istrinya langsung teriak, Pah, lihat ayamnya lucu ya. Lalu suaminya, iya gendut kayak kamu. Langsung berantem lagi mereka. Si ibu, tuh kan gendut lagi. Gitu ya. Bu, enggak Bu, saya tuh jadi ingat seorang bapak ya Bu. Bapak ini sangat sayang dengan istrinya Bu. Betul, sangat sayang. Dia takut istrinya terlalu gemuk, lalu sakit. Karena gemuk itu kan kalau tidak diatur kan menumpuk penyakit. Lalu dia tuh sudah ngatur istrinya, Buddha jangan makan ngemil terus. Aku yang nerang ngemil, raisa urep. Akhirnya dia minta tolong saya, Romo tolong doakan Romo istri saya. Terus saya ngelihat istrinya, ya Allah. Badan sudah segede pintu kata saya. Mau masuk aja minggir-minggir kata saya. Apalagi perarakan udah gak mungkin kata saya itu. Lalu tapi karena saya begitu ingin membantu suaminya, saya deketin ibu ini, Bu, tolonglah. Bapak ini kan sayang dengan ibu. Bapak ini ingin hidup lama dengan ibu. Ya, tapi Romo, saya seperti ini harus terima apa adanya toh di dalam perjanjian perkawinan. Dia akan setia pada aku suka dan duka dan pada saat tubuhku melar atau mengecil. Lalu saya ngomong, bener Bu, bener. Ibu bener sekali. Lalu saya tanya, ibu emang olahraga enggak?
Olahraga. Apa olahraganya? Begini. Kalau kanan capek, ganti kiri. Ada satu, Bu, sayangi tubuh, Bu. Kalau ibu sakit yang repot suami. Sama suami sakit yang repot juga istri. Terus apa harus saya lakukan, Romo? Ibu pengikut Yesus bukan? Pengikut Romo. Nah bagus. Ibu ingat enggak, Yesus naik ke surga bagaimana? Diangkat ke surga, Romo. Nah, kita pengikutnya juga diangkat ke surga. Jadi nanti pada saat ibu diangkat malaikat, di tengah-tengah malaikat berkata berat, dilepasin, Bu. Wah, abot, gubrak ya. Melebu neraka. Babi crispy. Ibu itu langsung diit, saudara-saudara. Ya, aku pengikut Kristus, nanti malaikatku semoga kuat ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau perkawinan punya identitas apa? Saling menyelamatkan. Saling menyelamatkan. Istri dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan suami. Dan suami dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan istri. Maka memang harus terima. Itu istilah saya. Setiap saya datang ke kota manapun, bapak-bapak langsung berkata, oh ini ya, Romo hauce pu hauce ce. Perkawinan itu enak raenak panganan. Karena kalau sebelum menikah, Anda bisa memilih atau tidak? Bisa memilih. Maka saya selalu ngomong kepada anak-anak muda sebelum menikah. Sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Pilih yang benar. Maka saya ngomong ke anak muda, tolong jangan hanya satu, koleksi. Sing ireng piye, sing putih piye, sing abu-abu piye gitu. Sing belang piye. Koleksi, baru seleksi. Setelah seleksi, resepsi. Nah itu langkahnya jelas tuh ya. Jangan cuma satu langsung resepsi. Ah bodoh. Saya tidak mau mengatakan itu pada Pak Harjo. Karena kalau Pak Harjo itu cinta mati pada istrinya. Dari SMA ya Pak, cinta mati. Setelah mencintai, mati sekarang. Jadi lihat, kalau sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Pilih yang benar-benar Anda berkata, bukan cantik, jangan cari istri yang cantik, banyak yang menggoda. Cari yang jelek. Bapak Ibu doakan terus istri Anda akan berubah. Betul. Makin lama akan makin cantik. Yang cantik makin lama akan makin jelek. Jadi kalau Anda sudah sejak awal melihat istri jelek menjadi baik sedikit, jadi Tuhan, dia menjadi sumber sukacitaku. Indah sekali sekarang dia itu. Tapi kalau sudah cantik makin tua, ya Tuhan, melar neng dindi Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, identitas sebagai suami istri memang hidup di dalam kasih. Menyelamatkan. Kita memikirkan apa sih yang mau dimaui oleh istri. Istri juga memikirkan apa yang dimaui suami. Pernah ngobrol atau tidak? Tidak pernah setelah pasangan hidup, tidak. Pernah ngobrol, Bu? Oh, anaknya yang ngobrol malahan. Jadi lihat, pasangan itu harus tahu apa yang diharapkan oleh suami. Suami tahu apa yang diharapkan oleh istri. Jangan mengandaikan saya tahulah apa yang disenengin oleh suami. Belum tentu. Belum tentu pas. Suami laki itu beda dengan perempuan. Lihat kalau perempuan. Perempuan itu semuanya diomongin.
Lihat kalau laki-laki ngumpul. Rokok. Panas yo? Iya. Macet? Iya. Udah. Kalau perempuan, lihat 5 perempuan semuanya ngomong. Nggak tahu yang ngedengerinnya yang mana. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Allah memang menyatukan dalam perkawinan 2 pribadi yang berbeda. Untuk apa? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi istri, saya ingat ada seorang suami pekerja keras. Lalu dia bekerja keras, dia itu saking jujurnya kepada istri, pendapatan dia dikasihkan pada istri semuanya. Dan Anda tahu toh istri kan memberi jatah kepada suami. Lalu akhirnya suami itu kebetulan prodiakon. Suami-suami baik ini prodiakon. Suatu saat saya itu diajak para bapak makan sate kambing. Romo, kita makan sate kambing. Yo, makanlah. Setelah makan, bapak kan 5. Bapak ini nanya, kowe nggawa dompet ra? Ora, aku mboke sing nggawa. Si bapak, nggawa ora? Ora, tak pikir kowe sing nggawa. Kayak ora gitu. Saya tuh sedang lihat ini gelisah semuanya, tidak ada apa gitu. Terus akhirnya mereka ngomong, Romo bawa uang enggak? Terus saya mengatakan, bawa, tolong bayarin dulu Romo. Tapi ini uang kolektif, ya apa-apa lah katanya. Kita berdosa sama-sama, ya gitu. Lihat. Semenjak itu saya tidak pernah mau kalau ditraktir dengan bapak-bapak tidak ada ibunya. Karena uang di tangan ibu. Suami hanya terima jatah. No, ya wes sakmene, ya. Ora cukup ke gitu. Langsung suami, ya wes. Akhirnya suami ini karena saking dijatahnya oleh orang, dia licik, dia tabung, ambilin beberapa, nabung dia, diam-diam. Dan bapak ini kebetulan sama hobinya dengan saya naik sepeda. Dia diam-diam nabung, pakai uangnya sendiri, beli sepeda harganya 25 juta karbon. Belilah. Tapi dia kan takut istrinya. Dia bawa ke rumah, sepeda anyar lagi, beli lagi gitu. Murah gue, murah. Berapa murah? 5 juta, cuma 5 juta. Murah ya? Ya cuma 5 juta. Dari mana? Aku nabung, uang dari kamu saya tabung. Oh ya sudah. Suatu hari, bapaknya ini pergi. Datang tamu, suami istri, temennya. Lalu si bapaknya itu ngelihat sepeda. Sepedanya bagus sekali. Murah kok ini suamiku belinya. Berapa? 5 juta. Udah saya beli 7 juta 500. Wah, istri ngelihat ini hoki coy. Not tiao kuah. Lumayan. Beli ya. Oke gitu ya. Setelah selesai transaksi suaminya pulang. Dia teriak, mana sepedanya? Tenang coy. Lu beli lagi ya 5 juta. Gue dapat 2,5 juta. Langsung suaminya. Mami, ya kan 5 juta dapat untung 2,5 juta. Kenapa kamu marah? Ya untung. Jadi para suami jangan macam-macam dengan istri. Semua bisa dijual oleh istri, saudara-saudara. Ada yang mengalami, Pak? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah lupa identitas Kristiani di dalam kehidupan kita, apapun panggilan kita adalah kita harus mengasihi. Bahkan di dalam Lumen Gentium dikatakan,
Gereja adalah persekutuan persekutuan umat dalam iman, harapan, dan kasih. Jadi kalau kita mau menjadi sahabat bagi sesama, persekutuan harus diwarnai iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara semuanya adalah apa? Betul. Pinter semuanya Anda ini. Tapi pada saat suruh praktek berat sekali. Betul atau tidak? Betul. Maka di rumah retret itu seringkali kami mengatakan, retret ini kayak tomat. Di rumah retret tobat, balik kumat. Di rumah retret saya akan mencintai suami saya. Saya akan menerima suami saya apa adanya. Saya pulang, saya akan peluk suami saya. Pas pulang lihat suaminya, rasito aku, rasudi aku. Jangankan orang tua, anak-anak pun sama. Saya kalau di rumah retret gampang membuat anak-anak retret nangis. Apalagi retret SD. Matikan lampu, nyalakan lilin, setel lagu. Di doa ibuku, namaku disebut. Anak-anak, mari kita ingat mama kita. Mama! Langsung gampang. Bayangkan mama kalian pernah bersedih menangis. Mama, maaf ma, gitu ya. Langsung guling-guling gitu anak nangis. Tapi besoknya setelah retret, kan mereka sudah beres, sudah selesai nangisnya, besoknya misa. Saya tanya kepada anak-anak, laki-laki saya tanya duluan. Karena laki-laki seringkali otaknya kosong gitu ya. Saya tanya, nah kemarin kenapa kamu nangis? Oh Romo saya nangis karena dia nangis saya juga jadi nangis. Oh nangis kok solider kata saya itu. Lalu saya tanya anak perempuan, nah kamu kenapa nangis? Romo saya nangis karena ingat mama papa Romo. Kami udah salah Romo. Ah betul. Menyesal Romo. Bagus. Pulang ke rumah minta maaf, peluk cium papa mama. Apa reaksi anak-anak? Menyesal atau tidak? Menyesal Romo, menyesal sekali. Siapa yang salah? Kami Romo yang salah. Bagus. Pulang, peluk, minta maaf. Kenapa? Malu Romo, malu. Hati-hati. Orang tidak bisa mengungkapkan kasih seringkali karena apa? Gengsi. Dia yang salah, gue yang duluan ngomong, sorry, pret. Betul Bu? Betul? Bertobatlah. Gengsi. Maka saya kadang-kadang sedih. Ada suami istri, maaf ya, suami istri sudah bertahun-tahun menikah, tidak pernah ngobrol lagi dengan pasangannya. Suaminya diem, istrinya diem. Suaminya sibuk kerja, istrinya sibuk pelayanan. Dandra. Bagaimana bisa di tempat tidur menang loro-loro nih? Saya ingat ada dua pastor sharing dengan saya, dia marah-marahan dengan pastor temannya. Dia cuma berdua, ngambek, marah, nggak ngomong. Lalu pastor parokinya, ya setingkat dengan Pastor Widodo ini. Karena sudah tidak mau ngomong lagi, perintahnya ditulis di papan tulis. Minggu pagi kue sing misa. Lalu temannya datang ngeliat, jawab raiso. Lalu pastor parokinya ngeliat, jengkel toh, tulisi terus sopo sing misa. Tanda tangan, dia pergi. Nah temannya datang lagi, jawab sama dia, mbuh. Lalu si pastor ini kan sebagai pastor pimpinan. Ya sudah, dia nyuruh temannya nggak bisa.
Ya sudah, akhirnya dia misalah, datang 5 menit sebelumnya, duduk, sudah siap-siap. Tiba-tiba pastor yang kedua datang juga. Terus ya, jarene ra iso misa. Jarene embuh. Lihat, 2 pastor yang tidak bisa berkomunikasi. Sekarang, waktu kemarin saya membayang, coba suami istri gak bisa berkomunikasi, gak pernah ngomong. Nulis di whiteboard, buka baju. Wes nganggo daster. Tuh, kurang seksi. Bayangkan, untuk bercengkrama saja pakai tulisan. Terus istrinya, suaminya, gaya apa? Istrinya nggak mau kalah. Kau di sini, kau di sana, aku di sini, kau di sana. Lihat. Saudaraku, konyol toh. Konyol kalau di dalam rumah tangga cinta kasih komunikasi mati. Nggak bisa. Kita tidak bisa tahu apa yang dia mau. Apa yang dia inginkan. Maka kalau di dalam gereja, gereja itu adalah persekutuan yang berisi kasih. Maka harus punya kasih itu bagaimana supaya kita bisa berbelas kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Maka syarat pertama orang bisa mengasihi, orang itu harus tinggal di dalam Allah. Jadi orang bisa mengasihi orang yang tidak pantas dikasihi kalau dia bisa diam di dalam Tuhan. Saya sulit, coba saya selalu ini bertanya, Bapak Ibu, apakah benar pernyataan saya ini? Orang yang paling sulit saya ampuni, saya maafkan, dulunya adalah orang yang sangat saya sayangi sekali. Betul atau tidak? Betul, betul. Karena orang yang sangat saya sayangi, saya sudah terbuka sekali. Tiba-tiba nyakitin hati saya. Kok bisa-bisanya, Romo? Kok iso-isoe? Saya sudah menyerahkan segala-galanya, Romo. Dia mengkhianatiku, bercumbu dengan wanita yang lain. Bapak Ibu ingat para bapak, wanita itu tidak pernah bisa bercumbu dengan orang yang tidak ada di dalam hatinya. Itu wanita. Tapi pria, senyuman Anda sudah membuat saya mengerti. Romo Widodo ikut tersenyum, mengerti rupanya. Saya curiga saudara-saudara. Jadi saya sebagai manusia tidak pernah mungkin bisa memaafkan. Gak mungkin. Saya dengan kekuatan saya, kalau saya sudah disakiti, saya tidak bisa memaafkan. Saya butuh Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti saya. Peristiwa yang tidak pernah saya lupakan adalah waktu dengan ayah. Ayah saya keras. Ayah saya satu sisi mengagumi, satu sisi sakit hati. Mengagumi apa? Ayah itu tidak pernah di dalam keluarga marah dengan ibu, nyolek atau mukul ibu pun tidak pernah. Tidak, tabu bagi ayah. Sasarannya siapa? Anaknya. Yang pertama ini, entek. Maka saya dengan ayah tidak terlalu dekat hubungan saya. Ayah saya keras dengan saya. Saya dipukul, dihajar. Rupanya sejak kecil saya bukan tipe anak, bukan apa? Bukan anak yang sesuai dengan keinginan ayah.
Karena ayah ingin pinter, taat, gak banyak main. Semua salah. Bodoh, melawan, sering main. Maka setelah jadi pastor, jalan-jalan terus saya. Sampai pimpinan juga bludrek. Tiba-tiba ada di Malang, di Ambon, di Kuekineng, di tergantung Roh Kudus menarik aku. Maka karena ayah begitu keras dengan saya, sampai waktu saya sudah jadi pastor, saya ingin di kamar saya ada foto yang menggambarkan saya dipeluk oleh ayah. Saya pulang ke rumah cari di album. Ayah sedang menggendong adik saya nomor 2. Ketiga, ayah sedang mengangkat adik saya nomor 3. Yang keempat saya lihat di album, ayah sedang bergandengan tangan dengan adik yang keempat main. Sampai album terakhir, saya sedang diangkat oleh tukang becak seperti ini. Sampai saya ngomong, Bu, ayahku ini yang ini apa yang itu? Yo sing kuile, atau sing iki. Kenapa kok di album ndak ada? Oh, kowe iki memang ndak deket dengan ayah kamu. Maka saking tidak dekatnya, setelah saya jadi pastor, kalau saya ziarah, saya tidak pernah cari oleh-oleh yang baik untuk ayah. Kalau untuk ibu, saya dekat dengan ibu, saya sangat sayang dengan ibu. Kalau pergi kemanapun, saya beri liontin, $500 pun saya beli. Saya ingat liontin Bunda Maria $500, saya beli. Dapat hadiah dari umat, saya beli untuk ibu. Bu, liontin, $500 bu. Wah pele, emas bu. Lalu bapak datang, anggo aku apa? Rosario pak. Lalu bapak tanya, piro kuwi? $1. Saya tidak terlalu dekat dengan ayah. Saya tidak pernah merindukan dengan ayah. Sampai akhirnya waktu saya studi di Filipina, saya sekolah di Filipina untuk konseling keluarga. Lalu kita harus membereskan luka-luka. Dan akhirnya dosen saya mengatakan, kamu sangat terluka dengan ayah. Kata saya, that's me. Kata dia, kamu harus bereskan. Waktu saya suruh membayangkan, membereskan. Bayangkan, bapak saya meninggal, saya tidak menangis. Setetes air mata pun. Saya bahkan berkata, ya wes selamat jalan. Tapi waktu membayangkan ibu, aku menangis terseduh-seduh. Sampai aku akhirnya berkata, saya tidak beres. Saya harus bereskan. Saya tidak mau nanti kalau ayah sudah meninggal, saya menangis terseduh. Enggak, saya mau bereskan dulu. Maka saya pulang ke rumah, saya retret keluarga. Saya panggil ayah, Pak, retret. Lalu bapak itu prodiakon, lektor, pemasmur, anggota kur, tata tertib, lengkap bapak saya itu. Jenderalnya Legio Maria, anak buahnya beliau ini. Bapak saya itu sangat mengagumi Romo Widodo. Saya akhirnya harus juga mengagumi beliau. Terpaksa. Kalau tidak pulang, tidak diberi tiket, saudara-saudara. Lalu ayah saya, waktu saya telepon, Pak, retret, keluarga. Jawabannya saya, oh Raiso aku tugas, ini penuh. Lalu saya telepon, Pak, saya Romo, retret. Lalu bapaknya, nggih Romo, retret. Lalu waktu retret, kami menumpahkan, kami mengingat. Sampai akhirnya adik saya ingat sekali peristiwa yang hampir kulupakan. Apa? Ayah melempar dari jarak 1 meter sepatu boot. Anda tahu sepatu tentara? Dilemparkan percis ke mulut saya. Dan gigi saya patah. Bibir saya belah. Saya kabur dari rumah dan tidak dicari oleh ayah. Ayah berkata, anakku papat. Ilang sing bodoh siji, ono telu. Dan akhirnya saya pulang sendirian.
Dan saya ingat wajah ayah waktu saya pulang. Ngopo Bali. Dan saya menjawab, lapar Pak E. Itu yang ingat adik saya. Sampai adik saya berkata, ayah itu sangat keras dengan kakak. Keras sekali. Dan akhirnya rupanya ayah pun cerita. Dan rupanya kakek saya memperlakukan ayah percis seperti memperlakukan saya. Akhirnya ditutup retret, saya mengatakan, ayah, saya ingin berdamai. Saya peluk kamu. Saya nggak mau ayah minta maaf, no. Saya ingin berdamai. Saya punya ayah. Saya peluk ayah saya. Sampai begitu lama. Dan akhirnya ayah berkata, ini pelukan terindah. Dan sampai sekarang saya sangat dekat dengan ayah. Punya kekuatan itu dari mana? Tuhan. Jadi mengampuni kalau saya sendiri tidak bisa. Dan setelah saya berbaikan, ayah begitu dekat dengan saya. Kalau apapun cerita sekarang dengan saya. Kemarin saya pulang, tiba-tiba ayah berkata, kan sejak kecil saya tuh tidak pernah diajak makan-makan. Tidak pernah. Paling-paling tuku bakso. Anaknya papat tuku bakso. Loro mas, loro. Bagi loro, papat. Kayak kuah sing akeh. Jadi kita udah makan bakso itu pasti semua kembung. Langsung ayah berkata, tambah hara. Mboten Pak E. Kenapa? Kembung Pak E. Kemarin pulang ke Bandung, ayah tiba-tiba berkata, aku kok ingin makan di restoran Jepang yo kok. Ayo, makan. Aku ran duit, aku duwe. Anakmu dadi romo kok kere. Lihat Bapak Ibu, pada saat ada kekuatan Allah di dalam hati kita, akhirnya kita bisa berdamai. Dan perdamaian itu indah. Selalu mengembalikan kasih, selalu mengembalikan suasana yang nyaman kembali. Sekali lagi, harus ada Tuhan. Harus ada Allah. Maka lihat bagaimana Yesus berkata, bagaimana di dalam kasih. Yesus berkata seperti ranting. Tidak berbuah kalau tidak menetap pada pokoknya. Dan ranting itu harus dipotong, dibersihkan. Segala marah, jengkel harus dibersihkan. Maka misericordia vultus berkata apa? Melepaskan amarah, murka, kekerasan, dan balas dendam adalah kondisi yang diperlukan untuk hidup penuh dengan sukacita. Jadi kalau orang mau punya cinta, punya kasih, punya sukacita lagi, orang harus berani melepaskan marah, jengkel, kepedihan, dan kesedihan. Jangan disimpan di hati. Hanya menyakitkan dan membuat hidup Anda semakin berat. Maaf, Allah itu memberikan sukacita. Bukan memberikan beban. Mengapa hidup menjadi berat? Karena Anda yang selalu ingin menyimpan beban itu. Anda yang selalu ingin menyimpan marah, jengkel, terus tidak mau melepaskan. Yesus berkata, datanglah padaku. Kau yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Bukan berkatakan, datang padaku kau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan beban lagi padamu. Enggak. Aku akan memberikan kelegaan. Maka malam ini Bapak Ibu yang terkasih, ini malam pembebasan bagi yang percaya. Malam ini adalah malam titik Anda untuk berani melepaskan kejengkelan dan kemarahan. Maaf. Selama Anda memegang marah, jengkel, keselamatan jauh dari hidup Anda. Maaf, saya bukan Tuhan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dalam firman.
Karena Allah adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada yang namanya marah, dendam. Dalam kasih selalu ada damai, sukacita. Oleh karena itu, malam ini saya nanti akan berdoa. Silahkan Anda hening, Anda ingat. Mungkin ada sosok orang, entah itu orang tua Anda, entah itu pasangan Anda, entah itu orang yang sudah meninggal, yang pernah menyakitkan dalam hidup Anda. Dan Anda belum memaafkan. Anda masih jengkel, kalau mengingat masih marah kembali. Anda mungkin ingat itu saudara Anda yang menipu Anda, merusak bisnis Anda. Ingat bahwa saya akan datang dan akan merciki Anda. Air suci di dalam tradisi gereja adalah air kehidupan. Siapa air kehidupan itu? Kristus. Maka apa pada saat Anda mendapatkan air suci, Kristus menolong Anda membersihkan batin Anda. Membersihkan beban Anda. Jadi nanti saya minta Anda mengingat kembali, percayalah hari ini Tuhan membebaskan Anda. Saya hanya tinggal, ya Tuhan saya mau. Dan kalau Anda punya karatan sakit atau apapun yang selama ini betul-betul sulit Anda hadapi, menakutkan, percayalah Tuhan tolong malam ini sentuh, jamah. Maka pada saat direciki, tolong rasakan ini adalah air berkat. Maka buatlah tanda salib dengan penuh iman. Jangan seperti yang saya waktu lakukan di Tasikmalaya. Pernah misa prapaskah, misa paskah. Misa paskah kan misa yang paling panjang malam paskah toh. Kan misa paskah itu ada misa api, lalu air. Karena misa saya jam 12 malam dengan anak muda. Lalu pas upacara api itu air jam 1:30. Lalu mereka sudah begini-begini. Lalu saya jalan mau percikan. Ada lihat saya satu anak muda beri. Lalu saya perciki, cerot. Apa kata anak muda? Anjing. Mungkin dia tidak sadar, keras gitu ya. Lalu saya lihat, saya perciki lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu, air itu menjadi berkat pembebasan kalau Anda percaya. Air itu akan menjadi air biasa kalau Anda tidak pernah mau menerima rahmat Tuhan malam ini.